warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Fatur Rahman dari kelas Teknika 2 Alfa angkatan 62, NRP 5621903991. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang Bapak berikan di Google Classroom. Di Google Classroom terdapat 3 pertanyaan yang ada. Yang pertama, 1. Jelaskan secara umum tujuan sistem perawatan permesinan kapal. Yang kedua, PMS adalah Planning Maintenance System yang harus kita laksanakan di kapal sesuai dengan manual book setiap peralatan atau pesawat. Jelaskan dampaknya jika tidak dilaksanakan secara kontinu. Yang ketiga, berikan contoh kasus engine damage di kapal akibat yang terjadi pada soal nomor 1 dan nomor 2. Pada nomor 1, kita disuruh menjelaskan tentang tujuan sistem perawatan permesinan tersebut. Jadi, saya sudah mengumpulkan jawaban. Ada 4 jawaban yang saya akan jelaskan. Yang pertama, untuk memperoleh pengoperasian kapal yang teratur serta meningkatkan penjagaan keselamatan awak kapal, muatan, dan peralatannya. Yang B, untuk memperhatikan jenis pekerjaan yang paling mahal atau penting yang menyangkut waktu operasi sehingga sistem perawatan dapat dilaksanakan secara teliti dan dikembangkan dalam rangka penghematan atau pengurangan biaya perawatan. 3. Untuk menjamin kesinambungan pekerjaan perawatan sehingga teamwork engine departemen dapat mengetahui permesinan yang sudah dirawat dan yang belum mendapatkan perawatan. Yang keempat, untuk mendapatkan informasi umpan balik yang akurat bagi kantor pusat dalam meningkatkan pelayanan, perencanaan kapal dan sebagainya, sehingga fungsi kontrol manajemen dapat berjalan dengan baik tanpa adanya indikasi pemberatan di pembiayaan perawatan. Pada nomor 2, kita disuruh menjelaskan dampak jika tidak dilaksanakan secara kontinu atau berkelanjutan. Di sini saya sudah mendapatkan beberapa jawaban. Yang pertama, kapal tabrakan karena kerusakan mesin secara mendadak, tidak terkontrol, dan sebagainya. Kapal tenggelam, hilangnya kapal termasuk anak buah kapal, seluruh muatan, tabrakan, pecahnya siches, kebakaran, hilang kamar mesin, dan sebagainya. Yang ketiga, kapal bergetar. Akibat kapal bergetar ini, perawatan dan perbaikan poros engkol yang tidak tepat sehingga dapat merusak bagian-bagian mesin lainnya. Kapal bergetar, salah satu daun baling-balingnya pernah kandas atau menghantam balok keras sehingga dapat juga merusak bagian mesin ataupun instalasi listrik kapal. Kapal menganggur karena terjadi kerusakan dan perbaikan yang tidak terencana, tidak cukup suku cadangnya, maka kapal tersebut tidak akan berjalan karena kurangnya bagian-bagian yang harus dibenarkan atau dirawat. Pembengkakan biaya operasi kapal karena kerugian terus-menerus yang sulit diperkirakan, maka pada pembengkakan biaya tersebut terjadi karena pembelian barang-barang yang terus karena kerusakan kapal tersebut yang menjadikan perusahaan tersebut mengalami kerugian yang cukup besar dalam perawatan yang tidak terencana tersebut. Jadi disinilah kita harus melakukan perawatan terencana agar kapal tidak terjadi kerusakan yang terlalu sering. Selanjutnya, Biro Klasifikasi tidak merekomendasikan kapal untuk berlayar karena permesinan kapal tidak memenuhi kelas. Jadi kalau misalnya dari Biro Klasifikasi itu tidak memberikan surat izin untuk berlayar karena kapalnya tidak sesuai dengan kriteria yang diharuskan untuk kapal berlayar dengan baik dan aman. Selanjutnya, rekanan usaha perdagangan tidak merekomendasikan untuk menyewa kapal tersebut. Nah, poin tersebut menyebabkan kerugian dari pihak perusahaan karena tidak ada yang kapal ingin menyewa kapal tersebut, yang menjadikan kapal tersebut suka menganggur atau tidak berjalan sesuai dengan perintah kerjanya karena tidak ada yang mau menyewa. Nah, selanjutnya, asuransi akan membebankan biaya yang lebih besar kepada perusahaan kapal secara keseluruhan tidak menjalankan perawatan dan perbaikan dengan benar atau low performance. Yang ketiga, blackout adalah kerusakan mesin paling parah atau paling dihindari. Kerusakan ini menyebabkan mesin mati total dan tidak bisa dinyalakan. Kerusakan ini sangat mengganggu
dan cukup berbahaya apabila mesin mati total namun masih belum berhenti. Otomatis rem kapal tidak bisa digunakan. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh 1. Mesin kekurangan pasokan bahan bakar. Karena mesin yang kekurangan pasokan bahan bakar, apalagi bila terjadi di laut lepas, akan menyebabkan kapal tersebut blackout karena tidak ada pasokan bahan bakar cadangan atau bahan bakar yang akan menyalurkan di tangki bahan bakar tidak ada. 2. Mesin mengalami overheating atau terlalu panas. 3. Terjadinya macet, bahkan patah pada bagian ring piston atau katup hisap dan buang. 3. Bantalan poros engkol yang macet. Selanjutnya torak macet dan mesin mengalami overload. Oke, sekian dari penjelasan yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan kata atau kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.